Berjumpa kembali bersama saya Dian Brulian di channel YouTube Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Sebelum kita lanjut pembahasan video berikut ini, ada baiknya sahabat-sahabat literatur sekalian subscribe, like, comment, and share video-video kita dari literatur hukum. Karena satu like atau subscribe dari sahabat literatur hukum semua itu akan menentukan perkembangan channel kesayangan kita ke depannya. Baiklah, kita akan membahas dalam pertemuan kali ini masih seputar penarikan kendaraan secara paksa oleh debt collector. Nah, di hadapan saya pada hari ini ada saudara M. Amin. Beliau adalah pengusaha rental yang cukup terkenal dan sering berhadapan dengan debt collector. Di dalam video-video kita berikut, beliau sering berkomentar bagaimana Pak, bertanya ya, bagaimana Pak ketika kendaraan kita sudah ditarik. Ini arti konteksnya sudah ditarik dan sudah jatuh kepada tangan kolektor atau pihak finance. Jadi upaya apa yang harus kita lakukan? Nah, upaya ini kita tanya langsung kepada Pak Amin. Sahabat literatur sekalian, semoga beliau mewakili lah dari konsumen yang mungkin penasaran tentang upaya apa yang akan dilakukan. Jadi kita langsung saja Pak Amin, pengalaman Pak Amin gimana? Ini kendaraan ditarik di rumah, di jalan atau bagaimana Pak Amin? Waktu itu saya pernah ditarik kendaraan saya di jalan Pak. Kebetulan saya lagi jalan sama keluarga, terus di jalan begitu kita berhenti mereka menghadang setir kita dan memaksa kita untuk membuka kaca mobil kita. Dan setelah kita buka, mereka merampas kunci mobil kita. Jadi kan dari sini yang saya ingin tanyakan, upaya hukum apa yang harus kita lakukan apabila kendaraan kita dirampas atau ditarik secara paksa. Begini Pak, waktu penarikan itu ya, ada kata-kata ancaman nggak dari si debt collector? Misalnya kalau Anda tidak memberi bagaimana gitu? Kebetulan waktu itu mereka langsung merampas kunci saya. Tidak ada artinya bahasa ini, langsung buka pintu langsung krek diambil Ya, gitu ya. itu. Nah, terus Bapak tidak melakukan perlawanan secara Saya melakukan perlawanan waktu itu, cuma karena mereka kalah sudah jumlah ya kira-kira seperti itu. berapa orang yang waktu itu? Kurang lebih orang 6 Pak. Jadi terpaksa kendaraan Bapak kasih, Ya saya tidak masih mempertahankan Pak. tapi dibawa paksa lah. Ya, tapi mereka memaksa membawanya. Nah, kemudian Anda ditinggalkan atau dibawa atau bagaimana? Waktu itu, Pak? Saya ditinggalkan Pak. Ditinggal. Ini di kota atau di persawangan? Nah, kebetulan waktu itu di tempat yang sepi lah Pak. Iya, tapi masih di dalam kota ya. Nah, oke sahabat literatur sekalian, ini saudara kita Pak Amin ini sebagai pengusaha rental, mereka pernah mengalami ditarik paksa oleh debt collector lebih kurang 6 orang, kemudian tidak melalui pertanyaan dan sebagainya, hanya minta membukakan kaca mobil, dirampas kendaraannya. Nah, mereka saudara kita ini, sahabat literatur hukum sekalian, Pak Amin, apa upaya hukum kita? Nah, di sini Pak Amin ada 3 upaya hukum. Ya, pertama sebenarnya kalau upaya hukumnya itu 3, kalau ditambah 1 lagi dengan upaya pendekatan persuasif jadi 4 ya. Jadi kita dari pendekatan persuasif dulu. Pertama, Bapak mungkin mendatangi pihak leasing, mohon untuk meringankan, misalnya makanya membayar pokok, coba diusahakan, artinya coba kita berunding lah, berkomunikasi bagaimana pihak leasing bisa memberikan kembali mobil itu kepada kita. Nah, ini biasanya dibebani dengan biaya tarik. Nah, yang kedua, Pak Amin bisa membuat laporan di polisi. Pak Amin setelah kejadian bisa 1 hari, 2 hari, bisa 1 minggu, tapi sebaiknya sesegera mungkin. Kalau lewat dari 6 bulan ke depan Pak Amin, banyak udahlah. Selain bukti juga sudah hilang, saksi juga sudah kabur, kemudian ada pasal 74 KUHP menyatakan hak itu gugur apabila dalam waktu 6 bulan sejak diketahui yang terjadi tindak pidana kita tidak laporkan. Jadi usahakan sesegera mungkin. Nah, dan
di tempat yang sedekat-dekat polisi yang terdekat ya, karena masuk wilayah hukum. Tapi itu perlu kita pelajari juga, bisa jadi dekat dengan polisi tapi wilayah hukum lain, supaya memudahkan urusan kita. Nah, dalam hal ini supaya apa yang harus Bapak lakukan di laporannya? Biasanya Bapak pernah buat laporan di polisi itu dipersulit Pak biasanya. Ya, kebetulan waktu itu kita pernah mau melapor, tapi sepertinya tidak digubris begitu. Karena dianggap Bapak melakukan uang prestasi ya. Ya. Jadi waktu itu Pak, waktu dia menyita itu ditunjukin surat atau Dia cuma menunjukkan surat kuasa, tapi tidak Bapak pegang. tidak. Jangan-jangan surat cinta Pak Amin yang dikasih. Oke Pak Amin, jadi setelah apa yang harus Anda persiapkan, yaitu Anda harus tahu tempatnya di mana, kemudian waktunya sekira jam berapa, kemudian saksinya siapa, kemudian buktinya ya mungkin waktu itu dikasih nggak buktinya Pak Amin? Saya tidak memberikan apa-apa, karena mereka merampas kunci kendaraan saya. Kuncinya diambil ya? Surat kendaraan masih bersama saya. Kita masih ya, oke, itu bisa jadi bukti saksi ya. Nah, kemudian siapa pelakunya Pak Amin kenal nggak Pak Amin? Saya tidak ada kenal satupun. Tidak satu ya. Tapi sempat ngambil foto atau bagaimana? Waktu itu ada saya foto. Nah kemudian Bapak bisa menceritakan pasti ya, menceritakan kronologisnya. Nah kemudian kalau sudah kerugian Bapak kan udah tahu lah ya, berarti udah puluhan juta lah ya kerugian. Nah ini kita buatkan laporan di polisi, itu bisa jadi bentuk laporan pengaduan atau LP langsung, itu biasanya tergantung tiket oknum yang menerima laporan. Nah kemudian langkah yang ketiga ya, langkah yang ketiga yaitu kita gugat Pak di pengadilan. Gugat pengadilan ini bisa dua macam. Bisa kita gugat akta fidusianya, kalau memang biasanya dia mengaku ada, kita nggak tahu ada atau tidak. Nah, itu bisa kita gugat akta fidusianya, perbuatannya. Bisa juga kita gugat sederhana terhadap perbuatan melawan hukum dari pihak leasing terhadap penarikan paksa di jalan. Nah, gugatan sederhana. Nah, kemudian yang keempat ini kedua-duanya Pak. Bapak lapor dia, mungkin menambah alat bukti untuk menggugat, bukti laporan, mungkin nanti dari perkembangan P2HP sampai penetapan tersangka, Bapak menjadi alat, kemudian Bapak gugat pengadilan dengan gugatan sederhana. Jadi dengan penjelasan singkat dan padat ini bagaimana Pak? Masih ada yang ingin ditanyakan Pak? Kalau menurut saya cukup jelas lah. Jelas ya, jadi upaya yang kita lakukan. Nanti kalau detailnya Pak Amin bisa datang ke kantor kita juga boleh. Mungkin Pak Amin dengan pengacara lain bisa komunikasi juga artinya dalam hal membahas tentang upaya hukum setelah kendaraan kita terlalu pengadilan. Itulah tadi sahabat literatur hukum, wawancara singkat kita atau diskusi singkat kita dengan subscriber kita Pak M. Amin, pengusaha rental dari Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi ya, tempat di Kota Merobrian ya Pak ya. Ya, oke Pak, semoga usaha rentalnya sukses dan lancar Pak ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.